Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Usai membunuh monyet tadi, Qin Baihu berubah wujud kembali menjadi manusia, lalu mulai melayang meninggalkan tempat itu. Jadi, peristiwa menghilangnya penguasa angin barat sudah terjadi ribuan tahun lalu. Tapi kenapa aku memiliki semua yang dianggap dimiliki oleh makhluk legendaris itu? Batin Qin Baihu sambil duduk termenung sendiri di sebuah gua yang dia temukan di hutan itu. Pikirannya benar-benar kalut setelah mendapatkan informasi terbaru mengenai penguasa angin barat dari lautan kesadaran monyet agung itu. Dari isi lautan kesadaran monyet itu, Qin Baihu menemukan kebenaran jika perang besar yang terjadi di dunia spiritual ini terjadi ribuan tahun silam. Sejak perang melawan iblis kuno dan pengkhianat di kalangan binatang spiritual, penguasa angin barat menghilang sampai sekarang. Tapi kenapa usia tulangku tidak setua itu, jika aku memiliki garis keturunan dari penguasa angin barat, batinnya. Selama bersama Qin San, dia selalu diyakinkan oleh tuannya jika dia memiliki garis keturunan dengan penguasa angin barat, harimau putih bersayap yang menjadi mitos di dimensi yang ditempati dunia bawah, dunia tengah dan dunia langit. Apa aku sebenarnya hanya mewarisi keahlian dan fisiknya saja, tapi aku tidak memiliki garis keturunan apapun dengannya, gumamnya lagi. Qin Baihu akhirnya memutuskan berdiri lalu berjalan keluar dari gua itu. Bias cahaya matahari di luar gua sudah menembus dedaunan pohon yang rindang. Dia ingin berpetualang untuk menemukan binatang spiritual dengan alam yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai perang masa lalu di dunia spiritual ini. Dia makin yakin jika naga hitam yang membawa Qin Jinlong yang masih dalam cangkang telur naga, juga berasal dari dunia spiritual ini. Aku harus menemukan Jinlong lebih dulu. Hanya dengan bersamanya, aku bisa lebih leluasa memainkan peran di dunia spiritual ini. Setelah itu baru mencari jalan untuk melintasi dimensi dunia spiritual ini ke dimensi dunia langit, batinnya sambil mendongak lalu mulai melayang meninggalkan tempat itu. Sementara itu di area lain dunia spiritual, Qin Jinlong kini sampai di puncak salah satu gunung dari jajaran gunung yang ada di dunia spiritual ini. Dunia tempatnya saat ini benar-benar berbeda dengan dunia bawah dan dunia tengah. Sudah lebih dari setengah bulan dia berjalan dan mengunjungi area-area terdekat. Namun Qin Jinlong tidak menemukan apapun selain ras binatang spiritual. Sepertinya, dunia ini memang hanya dihuni oleh binatang spiritual, batinnya sambil menyapukan pandangannya di puncak gunung itu. Keningnya berkerut begitu menemukan batu besar berlubang di area puncak itu. Aura kuat terpancar dari dalam lubang pada batu besar itu. Meski begitu aura itu sama sekali belum menakuti Qin Jinlong yang sudah berada di tingkat mulia tahap akhir. Binatang spiritual tingkat agung, batin Qin Jinlong begitu memastikan tingkatan dari aura yang dia rasakan. Tanpa rasa khawatir sedikitpun, dia melangkah mendekati batu besar berlubang itu dengan santainya. Saat jaraknya sisa beberapa langkah dari lubang besar itu, suara desisan mulai terdengar dari arah lubang besar itu. Anak manusia, berani juga kamu mengunjungi dunia spiritual ini bahkan berada di gunung kekuasaanku. Suara pria tua terdengar menggema dari arah lubang besar itu. Qin Jinlong berhenti sambil tersenyum mengejek mendengar suara pria tua tadi. "Cuy, hanya cacing sepertimu berani mengancamku," katanya dengan nada angkuh. Puncak gunung itu bergetar hebat setelah itu diikuti kepala piton besar muncul dari lubang yang ada di batu besar yang dilihat Qin Jinlong tadi. Qin Jinlong hanya diam membiarkan piton itu merayap keluar, hingga seluruh tubuhnya terlihat dari lubang besar pada batu tadi. Piton itu bahkan menegakkan tubuhnya untuk membuat kepalanya tampak jauh lebih tinggi dari Qin Jinlong. "Sekarang kamu masih mau menyebutku cacing," kata ular piton itu. Tubuhnya sebesar batang pohon besar yang ada di gunung ini. Diameter tubuh piton itu kira-kira mencapai 4 meter.
Ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran piton spiritual yang pernah dilihat oleh Qin Jinlong. Namun tubuh piton ini tetap saja masih sangat kecil jika dibandingkan dengan wujud asli Qin Jinlong. Naga emas dalam wujud manusia itu meletakkan tangannya di belakang punggung sambil menatap piton tadi dengan santainya. Meski ukuranmu memang terbilang cukup besar, tapi tetap saja kamu hanya cacing di depanku, kata Qin Jinlong lagi sambil tersenyum merendahkan. Kali ini, kalimat Qin Jinlong benar-benar membuat piton itu marah. Dia hanya mendengus sambil bergerak sangat cepat mencoba meraih tubuh Qin Jinlong dengan tubuh besarnya. Sus, wus. Qin Jinlong dengan santainya melompat menghindari lilitan tubuh besar piton itu lalu melayang dan mendarat di batu besar, tempat piton tadi keluar. Sus, tep, tep. Kamu yakin ingin bermain denganku? Tanya Qin Jinlong. Hanya manusia lemah sepertimu dan berani bertanya seperti itu padaku. Kamu berhasil lolos dari seranganku bukan berarti kamu bisa lolos dariku. Aku sudah cukup lama tidak mendapatkan mangsa manusia. Beruntung sekali kamu muncul di tempatku ini. Usai mengatakan itu, piton itu ikut melayang dengan tubuh besarnya. Qin Jinlong tersenyum melihat kemampuan piton yang sudah bisa mengendalikan energi miliknya untuk membuat tubuhnya melayang. Meski sangat besar, piton itu bisa melayang rendah dengan tenang, lalu merayap di udara seperti halnya di daratan ke arah Qin Jinlong. Sus, wus. Saat tubuh besar piton itu mendekat, aura ganas dari tubuh Qin Jinlong menyeruak memberi intimidasi pada piton itu. Mata besar dari piton itu terbelalak. Gerakan tubuhnya berhenti lalu mendarat di tanah di depan batu besar tempat Qin Jinlong sedang berpijak. Klan Naga, tidak mungkin. Bukankah kalian sebenarnya sudah punah dari dunia spiritual ini? Kamu naga dewa, gumamnya sambil menurunkan kepalanya. Piton itu bahkan tidak berani mengangkat matanya untuk menatap Qin Jinlong, yang masih berdiri tenang di atas batu besar di depan piton itu. Tubuh piton itu melingkar dengan kepala tertunduk seperti seseorang yang sedang bersujud di depan penguasa. Hanya merasakan aura ganas ala klan naga dari tubuh Qin Jinlong sudah membuat tubuh piton itu seperti remuk. Sepertinya kamu cukup tua sebagai binatang spiritual. Berapa usiamu? Tanya Qin Jinlong. Dia berharap piton ini lebih tua dari naga air yang dia temui sebelumnya. Dengan begitu dia bisa mendapatkan cerita lebih lengkap dari piton ini mengenai perang kehancuran di masa lalu. Kurang lebih 1000 tahun yang mulia. Jawab piton itu dengan nada penuh hormat. Qin Jinlong mendesah pasrah mendengarnya. Usia seperti itu, hampir pasti tidak banyak tahu mengenai perang masa lalu di dunia spiritual ini. Saat klan naga dihancurkan dan terusir dari dunia spiritual ini, kamu sebaiknya berubah wujud menjadi manusia. Sedikit aneh bagiku berbicara denganmu dalam wujudmu seperti itu, kata Qin Jinlong lagi. Di sisi lain, Qin San terlihat muncul di pinggiran gurun pasir langit, tempat para klan Xianling yang sudah dibantunya. Tatapannya menyapu area jauh yang sudah tampak hijau dengan pepohonan. Menurut para ketua klan Xianling, setelah gurun pasir yang mereka tempati, area hijau adalah area para klan siluman yang lebih kuat, termasuk para klan Mokuang dan Xianling. Jika benar ini tempat para klan utama klan Mokuang dan klan Xianling berada, aku mesti benar-benar sangat hati-hati mencari tempat untuk berkultivasi, kata Qin San. Dari penuturan para siluman Xianling tua di gurun pasir ini, dia bisa tahu jika para klan utama memiliki pemimpin yang sebagian bahkan sudah berada di alam kaisar. Setidaknya klan-klan utama itu hanya berada di area terdalam area hijau ini. Aku hanya perlu mencari tempat di area-area pinggir untuk berkultivasi dan tidak akan menarik perhatian para siluman kuat itu. Batinnya lalu mulai kembali bergerak. Tubuhnya yang awalnya berdiri di atas bukit pasir, kini muncul di ketinggian ekstrim. Dia melayang pelan meninggalkan langit gurun pasir, lalu berhenti begitu di bawahnya sudah area hijau yang terhampar sangat luas. Tidak ada kota yang terlihat dari tempatnya saat ini melayang. Bagaimanapun wilayah alam liar kebanyakan hanya dihuni ras siluman, ras iblis, ras binatang iblis dan ras binatang spiritual.
Ras-ras itu tidak seperti ras manusia yang suka membangun kota sebagai tempat berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Tubuhnya melayang sedikit lebih rendah. Indera spiritualnya mulai menyebar menyelimuti area luas yang ada di daratan. Qin San sedang mencoba memetakan situasi di daratan sebelum benar-benar mendarat. Bagaimana jika informasi dari para ketua klan Xianling itu ternyata keliru? Bukankah akan menempatkan dirinya dalam masalah besar? Setelah indera spiritualnya tidak menemukan bahaya apapun tepat di bawahnya, Qin San mulai melayang rendah lalu mendarat di atas tangkai besar pohon. Secara perlahan, Qin San melompat dan mendarat kembali di tanah. Pandangannya memindai area sekitar dengan indera spiritual tetap menyebar membaca beberapa mil di sekitarnya. Ternyata benar. Cukup banyak siluman Xianling dengan kekuatan yang setara dengan para ketua klan Xianling di gurun pasir yang berada di area hijau ini, batinnya. Bukan hanya merasakan keberadaan para anggota klan Xianling yang kuat, indera spiritualnya juga menemukan keberadaan klan Mokuang di sisi berbeda dalam jarak yang cukup jauh. Qin San memutuskan berjalan pelan meninggalkan tempat pendaratannya. Dia harus mencari tempat dengan jarak aman dari kediaman maupun markas dari para siluman Xianling dan siluman Mokuang. Bukannya takut, namun dia harus benar-benar menemukan tempat aman untuk berkultivasi. Dia sedang mengincar untuk langsung menerobos ke alam kaisar. Sesuatu yang sudah hampir pasti akan menimbulkan fenomena petir kesengsaraan yang menghebohkan. Jangankan alam kaisar, bahkan seorang kultivator yang menerobos ke alam semi-kaisar, harus menghadapi petir kesengsaraan yang bisa menghancurkan satu dunia dimensi sendiri. Setidaknya ibunya, Ming Roksue sudah merasakannya. Bagaimana dunia dimensinya harus hancur setelah menerobos alam semi-kaisar di dunia dimensinya sendiri untuk menghindari tekanan dunia tengah saat itu. Qin San terus berjalan hingga menemukan sebuah danau besar yang cukup dalam. Pikiran ekstrim mulai muncul di benaknya begitu melihat danau besar itu. Sepertinya akan lebih baik jika aku berkultivasi di kedalaman danau ini, batinnya. Indera spiritualnya meluap mencoba menelusuri danau itu. Di alam liar seperti ini, jangankan danau sebesar ini, bahkan sungai kecil sekalipun kadang dihuni oleh makhluk tertentu. Bibir atasnya terangkat saat menemukan satu koloni kura-kura spiritual yang menempati danau itu. Tanpa menunggu, Qin San menyeburkan diri memasuki kedalaman danau itu. Semakin dalam dia menyebur, Qin San menemukan jika danau ini layaknya lautan lepas dengan kedalaman yang tidak menyerupai danau pada umumnya. Ternyata benar, koloni kura-kura ini bahkan sudah membangun kediaman mereka di dalam danau ini, batinnya. Qin San yakin, dengan indera spiritual yang dangkal tidak akan mungkin bisa-bisa menemukan koloni kura-kura ini. Pantas saja mereka begitu aman berada di antara para klan Mokuang dan klan Xianling. Entah masuk dari mana koloni kura-kura ini ke dalaman danau ini, sementara di daratan jelas-jelas adalah wilayah klan Xianling dan klan Mokuang. Selama perjalanannya sebelum menemukan danau besar ini, dia bahkan tidak merasakan keberadaan satupun binatang spiritual di hutan pinggiran gurun pasir langit ini. Aura Qin San masih tersembunyi sangat dalam membuat koloni yang menempati danau itu, sama sekali tidak tahu keberadaannya. Aku harus memanfaatkan koloni kura-kura ini menjadi perisai pertamaku dari gangguan luar, batinnya lagi lalu mulai mendekati bangunan yang berjejer di dasar danau. Begitu Qin San melewati area yang tertutup gelembung besar, dia seperti memasuki daratan di bawah danau. Area di dalam gelembung tidak lagi seperti area danau, namun memiliki udara dan energi yang menyerupai area di daratan. Puluhan kura-kura dengan ukuran besar tampak muncul dari berbagai arah di dalam area gelembung besar itu. Mereka langsung mengepung Qin San dengan tatapan membunuh. Qin San dengan santainya tersenyum ramah sambil membuka mulutnya, "Aku datang bukan untuk berurusan dengan kalian. Aku ingin bertemu pemimpin kalian," katanya dengan santainya. Dari bangunan besar yang ada di gelembung itu, seorang pria tua dengan jenggot panjang melangkah keluar dengan tatapan membunuh ke arah Qin San. "Anak manusia, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?"
Sepertinya kamu cukup hebat bisa melalui penjagaan para ras siluman itu untuk sampai di area ini, kata pria tua itu. Qin San membalas tatapan pria tua itu dengan senyuman santai di bibirnya. Pria tua ini jelas adalah binatang spiritual tingkat mulia. Sama sekali bukan ancaman baginya. Apa kamu pemimpin koloni ini? Tanya Qin San. Melihat pria tua itu hanya diam sambil melemparkan tatapan mengintimidasi. Qin San kembali melanjutkan ucapannya. Aku ingin meminjam tempatmu ini untuk menjadi area kultivasi untukku. Aku berharap kalian akan mengizinkanku dan menjadi penjagaku sampai aku selesai berkultivasi, kata Qin San. Pria tua yang kini berdiri tak jauh dari tempat Qin San melayang meremas jarinya dengan wajah memerah. Berani sekali kamu memerintah ketua DPR, kata salah satu kura-kura yang berada di tingkat agung. Kura-kura besar itu membuka mulut besarnya lalu memperlihatkan gelembung air yang mengalir keluar dari mulutnya. Qin San menggeleng-gelengkan kepalanya melihat sikap reaktif para kura-kura ini. Saat kura-kura besar tadi akan melepaskan serangan gelembung airnya, aura ganas tiba-tiba menyeruak dari tubuh Qin San. Sus, wung. Puluhan kura-kura ini tersentak merasakan aura tubuh Qin San. Pemimpin koloni yang berwujud pria tua tadi menyipit sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Bagaimana kamu bisa memiliki aura ganas klan naga, gumamnya keheranan. Kamu tidak perlu tahu, aku akan hanya ingin meminjam areamu yang aman ini untuk berkultivasi. Aku bahkan tidak akan meminjamnya dengan cuma-cuma. Aku menawarkan ini, kata Qin San lalu mengeluarkan satu botol giok. Begitu dia melepaskan penutup dari botol itu, aura pil jiwa menyeruak deras mencapai hidung para kura-kura itu. Mata pemimpin DPR itu berkilat begitu merasakan aroma pil jiwa dari botol giok kecil di tangan Qin San. Hahaha, kalian benar-benar tidak ramah dalam menjamu tamu. Siapkan jamuan untuk tamu istimewa kita, teriak pria tua itu pada anggota koloninya. Binatang spiritual mana yang tidak tertarik dengan pil jiwa? Salah satu kekurangan terbesar ras mereka adalah kekuatan jiwa yang lemah. Untuk mengembangkannya, mereka butuh pil jiwa. Sayangnya mereka juga kesulitan mengakses pil jiwa karena hanya ras manusia yang memiliki alkemis yang bisa memadatkan pil jiwa. Jadinya mereka lebih banyak hanya mengkonsumsi tumbuhan spiritual untuk menguatkan jiwa mereka. Namun pengaruhnya tentu saja tidak sebesar pil jiwa. Qin San dan pria tua dari pemimpin DPR di danau ini tampak sedang duduk berdua di depan bangunan yang disusun dari bebatuan yang ada di danau ini. Qin San duduk di kursi yang dibentuk dari bebatuan besar. Di depannya ada meja dari batu datar. Di atas meja tampak beberapa rumput spiritual diletakkan oleh anggota koloni dari kura-kura ini. Qin San tersenyum melihat jamuan koloni kura-kura ini. Dia lalu menarik satu kendi arak spiritual dari cincin ruangnya, lalu mengeluarkan 2 gelas giok dan diletakkan di batu datar. Pria tua, pemimpin dari koloni kura-kura spiritual penghuni danau itu menatap kendi itu penuh minat. Apa itu arak spiritual yang biasa diminum oleh ras manusia? Tanyanya penuh minat. Qin San tersenyum lalu mengangguk pelan kemudian menuangkan isi dari kendi itu ke 2 gelas di depannya. Dia lalu menyodorkan 1 gelas ke pria tua itu. Cobalah, katanya sambil mengangkat gelasnya dan menyeruput habis isinya dalam 1 kali tegukan. Seruput, cegeluk-cegeluk. Kura-kura tua itu tersenyum ramah lalu tanpa basa-basi langsung menarik gelas tadi dan menghabisi isinya. Matanya berkilat merasakan sensasi dan energi yang mengalir di tenggorokan dari arak spiritual tadi. Benar-benar minuman yang nikmat. Seumur-umur, aku bahkan baru merasakan minuman senikmat ini, katanya sambil tertawa sungkan. Qin San mendorong 1 kendi arak spiritual itu ke depan kura-kura tua itu. Kalau begitu kamu bisa menyimpan sisanya, kata Qin San. Kura-kura tua itu kembali tertawa. Kamu benar-benar manusia yang layak jadi teman. Katanya, kura-kura ini mungkin tidak akan berani berkata begini jika dia tahu pemuda manusia di depannya, bahkan memiliki 2 binatang spiritual dengan garis keturunan binatang spiritual kuno. Qin San menanggapinya dengan senyuman lalu menatap serius kura-kura itu.
Aku bisa lebih baik dari ini selama kalian memperlakukanku dengan baik. Tapi aku juga bukan orang yang terlalu lembut pada siapapun yang mencoba mencelakaiku," katanya sambil mencondongkan sedikit kepalanya ke depan. Kura-kura tua itu terdiam sesaat lalu kembali tertawa. "Tentu saja. Kita adalah teman. Kamu bisa menggunakan area manapun di kedalaman danau ini untuk berkultivasi. Kami akan menjaga area yang aman untukmu," kata kura-kura spiritual itu. Qin San mengangguk pelan lalu berdiri. "Aku akan ingat janjimu. Setelah aku selesai berkultivasi, aku akan menjadi danau ini benar-benar milik kalian seutuhnya tanpa gangguan dari siluman Mokuang maupun sikuman Xianling," kata Qin San. Dia tahu persis danau tempat para kura-kura ini bermarkas adalah wilayah kekuasaan siluman Mokuang dan siluman Xianling. Mereka masih aman sejauh ini, hanya keberadaan mereka tertutupi oleh gelembung yang dijadikan penghalang oleh para kura-kura ini. Qin San lalu mulai melayang kemudian keluar dari gelembung yang melindungi markas koloni kura-kura tadi. Dia lalu berenang ke sisi dasar danau yang lain. Swus, wus. Saat menemukan area yang tepat untuk berkultivasi, Qin San mulai mendirikan formasi pertahanan penguasa tingkat 1 di sekitarnya. Satu harta pertahanan yang dia ciptakan sendiri dari esensi darahnya, dan tanah gunung surgawi ikut dikeluarkan untuk memperkuat formasi pelindung yang dia dirikan. Qin San benar-benar sangat hati-hati di alam liar ini. Dia tidak ingin ceroboh sedikit pun untuk mempersiapkan terobosannya ke alam kaisar. Setelah semuanya selesai, Qin San mulai duduk di dasar danau dan mulai menutup matanya sambil menjalankan teknik kultivasi kaisar langit. Cahaya yang tembus dari permukaan danau secara perlahan memudar saat malam sudah menyelimuti tempat itu. Dari arah kediaman koloni kura-kura, pemimpin kura-kura yang sebelumnya ditemani Qin San tampak berubah wujud menjadi kura-kura besar, lalu melayang meninggalkan gelembung pelindung kediamannya. 5 kura-kura lain menemaninya berenang ke arah tempat Qin San sedang berkultivasi. Begitu mereka melihat kubah cahaya sedang menyala terang melindungi area tertentu, pemimpin kura-kura itu berhenti. Anak manusia itu bukan manusia sembarangan. Dia bahkan bisa mendirikan formasi sekuat ini dalam waktu singkat untuk melindungi dirinya sendiri, gumamnya. Kesimpulan itu dengan cepat bisa diambil setelah tidak menemukan tanda-tanda bendera formasi di sekitar formasi yang aktif itu. Pemimpin koloni itu lalu menoleh menatap 5 anggotanya. "Kalian harus mengawasi danau. Apapun yang mencurigakan mendekat segera sampaikan padaku," kata kura-kura tua itu. Dia tidak ingin kehilangan momentum untuk mendekati anak manusia itu. Bagi kura-kura tua itu, apa yang dijanjikan Qin San sebelumnya adalah sesuatu yang sangat berarti bagi koloninya. Sudah terlalu lama mereka menempati danau ini, tapi seakan bukan mereka penguasa di danau ini. Setiap kali ada pihak dari siluman Mokuang dan siluman Xianling yang datang ke danau ini, mereka harus bersembunyi dengan memasuki lubang-lubang yang sudah mereka ciptakan di dasar danau. 1 pekan berlalu, kultivasi Qin San benar-benar sangat dalam. Dia mengikis sedikit demi sedikit pembatas kultivasinya mengikuti petunjuk yang pernah disampaikan jiwa tua penjaga pagoda 9 tingkat, Zhang Jiangwu padanya. Koloni kura-kura juga melindungi area itu dengan sangat baik. Mereka setidaknya bisa dengan mudah mengendalikan situasi karena selama seminggu ini memang tidak ada apapun yang mendekati danau ini. 2 pekan berlalu sejak Qin San berkultivasi di dasar danau. Gejolak mulai terjadi di air danau. Permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba bergelombang. Danau itu bahkan mulai menyerupai laut yang menghasilkan ombak besar menghantam daratan di sekitarnya. Di dasar danau para koloni kura-kura sudah berkumpul. Fenomena ini pasti akibat kultivasi anak manusia itu. Bagaimana ini? Sebentar lagi, para siluman Mokuang dan siluman Xianling pasti akan memperhatikan danau ini, kata salah satu kura-kura itu sambil menoleh ke pemimpinnya. Pemimpin kura-kura terdiam. Dalam wujud pria tua itu, pemimpin koloni itu tampak berwajah serius. "Kita harus melindungi area kultivasinya. Apapun yang terjadi, aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Ini juga kesempatan kita untuk menampakkan diri.
Dia sudah menjanjikan keuntungan untuk koloni kita jika berdiri di sisinya. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar memang harus menghadapi resiko besar, katanya. Puluhan kura-kura anggota koloni itu mengangguk mendukung sikap pemimpin mereka. Pemimpin kura-kura kini mulai mengerahkan anggota koloninya yang berada di tingkat raja dan tingkat suci. Sementara anggota koloni yang masih berada di tingkat sihir, kini mulai diungsikan ke lubang-lubang besar yang selama ini menjadi area perlindungan mereka. Pemimpin kura-kura ini seperti sudah sangat yakin, jika pertempuran di danau tidak akan bisa dielakkan. Fenomena yang terjadi di permukaan danau hampir pasti akan menarik perhatian para siluman Mokuang dan siluman Xianling. Hal itu akan mendorong mereka memeriksa dasar danau lebih teliti. Benar saja, di area daratan tepatnya di pinggiran danau, dua kekuatan besar dari dua klan berbeda kini sudah muncul di sisi berlawanan. Kedua kelompok ini adalah pasukan aliansi klan siluman Mokuang dan pasukan aliansi klan siluman Xianling. Berbeda dengan situasi di gurun pasir langit, di area hijau ini, kekuatan ras siluman Mokuang dan ras siluman Xianling setara. Hal itu membuat tidak ada yang mendominasi di area hutan ini. Kalian juga ternyata mengawasi tempat ini. Aku pikir klan Xianling tidak sesibuk kami yang mengawasi area hutan ini, kata pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang yang datang. Di sisi seberang, pemimpin pasukan aliansi klan Xianling tersenyum. Keseimbangan di wilayah ini penting untuk menjaga klan Xianling, agar tidak kecolongan oleh kelicikan kalian. Bagaimana mungkin kami membiarkan setiap wilayah netral seperti ini tanpa pengawasan kami, jawabnya. Tatapan mereka lalu mulai beralih ke area danau yang airnya mengalami fenomena aneh. Gelombang besar mulai terjadi lalu menghantam daratan. Sus, biur, biur. Para pasukan dari dua kelompok itu bergerak mundur melihat gelombang air danau yang makin lama makin membesar. Apa jangan-jangan ini ulah klan Mokuang dan hanya ingin menipu kita? Gumam salah satu pasukan aliansi klan Xianling. Pasukan aliansi klan Xianling lain yang mendengarnya mengangguk setuju dengan pendapat rekannya, namun tidak dengan pemimpin mereka. Dia bisa melihat sendiri kerutan di wajah pemimpin aliansi klan Mokuang yang melihat perubahan air pada permukaan danau. Tidak, mereka juga pada dasarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat ini. Mereka sama dengan kita, kata pemimpin aliansi klan Xianling. Pemimpin aliansi klan Xianling itu lalu menatap kembali pemimpin aliansi klan Mokuang. Bagaimana jika kita mengutus masing-masing 5 anggota kita ke bawah untuk melihat apa yang ada di bawah danau ini? Katanya memberi saran. Pemimpin aliansi klan Mokuang mengernyit mendengar saran itu lalu mengangguk setuju. Setiap kelompok mulai menunjuk 5 anggota aliansi untuk turun ke danau melihat situasi di bawah sana. 5 anggota klan Xianling dan klan Mokuang mulai meluncur turun ke danau. Mereka terus menyelam ke bawah bangga pergerakan mereka mulai terhadang dengan sekumpulan kura-kura besar. Di area atas mungkin wilayah kalian. Tapi di bawah sini ini adalah area kami. Silahkan kembali. Kata salah satu kura-kura besar yang menghadang pergerakan 10 anggota klan Xianling dan klan Mokuang. 5 anggota klan Xianling saling melirik melihat kumpulan kura-kura besar itu menghadang mereka. Ternyata sekumpulan binatang spiritual lemah. Sejak kapan area ini menjadi wilayah kalian? Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin area atas wilayah kami dan area bawah wilayah kalian? Bentak salah satu anggota klan Mokuang. Aku sudah bertindak sopan dengan hanya mengatakan ini pada kalian dan tidak menyerang. Sebaiknya kalian kembali ke daratan atau kami akan benar-benar membuat kalian tidak akan pernah kembali. Kami mungkin lemah di mata kalian karena membandingkan dengan pemimpin kalian. Tapi dibandingkan dengan kalian, kami tetap lebih kuat, kata kura-kura besar tadi dengan sangat tenang. 5 anggota klan Mokuang yang berwajah angkuh sejak tadi menelan ludah. Apa yang dikatakan kura-kura ini adalah kebenaran. 5 anggota klan Mokuang ini hanya siluman Mokuang alam penguatan tubuh, sementara binatang spiritual ini sudah berada di tingkat suci. Mereka sama sekali bukan tandingan kura-kura besar yang berbicara ini. Belum lagi bukan hanya satu kura-kura itu yang berada di tingkat suci,
tapi ada 7 kura-kura lainnya serta lebih dari 20 kura-kura tingkat raja. 5 anggota klan Xianling sendiri tampak tenang, lalu salah satu dari mereka kemudian mulai membuka suara. Kami dari klan Xianling, kami datang hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Bagaimanapun ombak di permukaan danau mengancam area daratan di atas, kata anggota klan Xianling. Klan Xianling ini jelas lebih bisa berkomunikasi dengan para kura-kura spiritual ini, dibanding 5 anggota klan Mokuang tadi. Salah satu dari kami sedang mencoba melakukan terobosan. Fluktuasi energi dari tubuhnya membuat hal itu terjadi. Itu lumrah dan tidak akan membuat kerusakan apapun yang bisa mengancam kalian. Lagi pula, bukankah kediaman para klan Mokuang dan klan Xianling masih cukup jauh dari danau ini, kata kura-kura itu lagi. 5 anggota klan Xianling itu pada akhirnya hanya bisa mengangguk, lalu mulai berenang kembali ke permukaan danau. 5 anggota klan Mokuang hanya tinggal sesaat menatap para kura-kura itu, dengan tatapan permusuhan, lalu menyusul 5 anggota klan Xianling tadi kembali permukaan. Sementara itu di dasar danau, kultivasi Kim San sudah mendekati akhir. Pembatas kultivasinya makin menipis dan tidak ada retakan sama sekali. Hal itu membuatnya sangat yakin bisa menerobos langsung ke ranah kaisar tanpa melalui ranah semi-kaisar. Sedikit lagi, jika aku bisa mempertahankan momentum ini, maka tidak butuh waktu lama aku pasti bisa menghancurkan pembatas ini, batinnya sambil mengontrol aliran energi yang mengarah ke pembatas kultivasinya. Kelebihan energi sedikit saja, maka pembatas yang sudah sangat tipis itu akan mengalami retakan. Begitu pembatas itu mulai retak, maka dia akan gagal menerobos ke alam kaisar dan akan terhenti di alam semi-kaisar. Di area permukaan danau, 5 anggota klan Xianling dan 5 anggota klan Mokuang sudah kembali ke daratan. Masing-masing dari mereka melaporkan temuan di bawah danau pada pemimpin mereka. Pemimpin pasukan aliansi klan Xianling menyipit mendengar keberadaan binatang spiritual di bawah danau itu. Bagaimana mereka bisa berada di dalam sana sementara sudah ribuan tahun wilayah ini di bawah kekuasaan siluman Mokuang dan siluman Xianling, gumamnya. Sepertinya mereka teknik tertentu menyembunyikan diri. Buktinya, kita bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun keberadaan mereka selama ini. Jika bukan karena salah satu dari mereka akan menerobos di dasar danau ini, kita mungkin masih tidak akan tahu jika ada koloni kura-kura spiritual di bawah danau ini, jawab anggota klan Xianling yang baru kembali dari kedalaman danau itu. Pemimpin aliansi klan Xianling mengalihkan pandangannya ke pasukan aliansi klan Mokuang sejenak sebelum mengibaskan tangannya meminta pasukan yang dipimpinnya untuk mulai meninggalkan area itu. Semuanya, ayo kita kembali, katanya. Melihat pasukan aliansi klan Xianling akan berjalan pergi, pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang mengernyit lalu berteriak memprovokasi. Kalian seperti biasanya, hanya sekelompok penakut. Bahkan menghadapi koloni kura-kura spiritual sekalipun, kalian akan mundur, katanya memprovokasi. Pemimpin pasukan aliansi klan Xianling berhenti lalu berbalik kembali menatap tajam pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang. Kami datang hanya ingin tahu penyebab fenomena ini. Karena kami sudah tahu, kami akan pergi. Kami tidak memiliki permusuhan dengan ras binatang spiritual, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk mengusik mereka. Kalau kalian ingin berurusan dengan mereka, silahkan saja. Kami tidak akan ikut campur. Lagi pula wilayah ini memang bukan wilayah kekuasaan kami, kata pemimpin aliansi klan Xianling itu. Pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang hanya bisa mendengus mengejek mendengar itu. Cuy, bilang saja kalian hanya sekumpulan siluman pengecut. Tapi itu hal wajar bagi kalian, bagaimanapun. Kalian hanya memiliki setengah darah siluman yang agung, sindirnya sambil tersenyum meremehkan. Pasukan aliansi klan Xianling langsung tersulut amarah mendengarnya. Mereka memang hanya memiliki setengah darah siluman, tapi setengahnya lagi adalah darah peri, makhluk yang begitu diagungkan di masa lalu. Saat kedua kelompok ini saling memprovokasi, langit di atas mereka menulai gelap gulita. Energi yang begitu pekat dari segala penjuru mengalir dengan deras memasuki danau.
Dua kelompok itu mendongak sambil menelan ludah. Sial, tingkat apa yang akan terobos oleh binatang spiritual di bawah danau ini? Kenapa awan kesengsaraan dengan aura menakutkan seperti ini muncul di langit? Gumam pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang. Dari markas perwakilan aliansi klan Mokuang dan klan Xianling, para siluman ranah Raja Roh dan ranah Agung mulai bergerak mendekati area danau. Fenomena langit awan hitam yang mulai menutupi area itu membuat mereka ikut bergerak menyusul pasukan aliansi yang dikirim lebih dulu untuk mengecek situasi. Para siluman Mokuang dan siluman Xianling dengan ranah tinggi itu mulai mendarat di sisi pasukan masing-masing. Salah satu siluman Xianling ranah agung menoleh menatap pemimpin pasukan aliansi yang sudah lebih dulu datang ke danau ini. Apa yang ada di dalam? Tanyanya. Kami sudah mengirim 5 orang untuk mengecek di kedalaman danau ini. Ada koloni kura-kura spiritual yang menghuni danau ini. Menurut mereka ada kura-kura spiritual yang sedang berusaha menerobos di kedalaman danau ini, jawab pemimpin dari pasukan aliansi yang lebih dulu ke tempat ini. Siluman Xianling tingkat agung yang bertanya tadi mengernyit mendengar informasi itu. Dia tidak percaya binatang spiritual akan melahirkan awan kesengsaraan seperti ini. Kecuali binatang spiritual di bawah danau ini memiliki garis keturunan binatang spiritual kuno. Di sisi pasukan aliansi klan Mokuang, siluman Mokuang ranah agung yang baru datang juga tampak mengernyit setelah menerima informasi mengenai keberadaan koloni kura-kura di bawah danau itu. Sejak kapan mereka datang ke sini dan kita tidak tahu sama sekali selama ini. Gumam siluman Mokuang tingkat agung itu. Tatapan siluman Mokuang tingkat agung itu lalu beralih ke siluman Xianling tingkat agung yang berada di sisi danau yang berbeda. Apa kamu ingin melihat ke bawah bersamaku? Tanyanya. Siluman Xianling tingkat agung itu tampak berpikir sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan koloni kura-kura di bawah sana. Klan Xianling sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan koloni binatang spiritual itu. Kami tidak ingin mengusik peningkatan yang coba dilakukan oleh binatang spiritual di bawah sana, kata siluman Xianling tingkat agung itu. Siluman Mokuang tingkat agung tadi mendengus mendengar jawaban itu. Tapi aku harap klan Xianling jangan ikut campur urusan ini. Kami klan Mokuang tidak terima ada koloni binatang spiritual di sekitar wilayah kami, katanya lalu mulai mendekati air danau yang terlihat makin melahirkan ombak yang ganas. Para pasukan klan Xianling termasuk para siluman Xianling tingkat agung dan tingkat Raja Suci yang baru datang memilih diam dan bergerak lebih menjauh. Jika benar di bawah sana adalah seekor binatang spiritual yang akan menerobos, maka hampir pasti bahkan siluman Mokuang tingkat mulia tahap awal sekalipun tidak akan mampu menangani kekuatan binatang spiritual di bawah sana, kata siluman Xianling tingkat agung tadi sambil meminta siluman Xianling lainnya untuk mundur ke jarak yang lebih aman. Jauh di kedalaman hutan tempat danau itu berada, tepatnya di kediaman salah satu klan Mokuang utama, satu siluman Mokuang tingkat semi kaisar mengernyit melihat cahaya ungu yang berkedip di langit. Siluman Mokuang itu menengadah lalu dengan wajah serius langsung bergerak ke area dalam kediamannya. Begitu memasuki bangunan mewah di dalam kediaman itu, siluman Mokuang tingkat semi kaisar itu langsung menemui siluman singa Mokuang tua yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Patriark, sesuatu sepertinya sedang terjadi di area hijau pinggiran sebelum mencapai gurun pasir langit, kata siluman singa Mokuang tingkat semi kaisar tadi. Pria tua di depannya langsung membuka mata lalu berjalan keluar dari bangunan tadi sambil mengikuti pandangan arah telunjuk siluman Mokuang tingkat kaisar itu. Ada yang akan menerobos. Dia bahkan mengundang amarah langit dengan petir ungu. Apa ini dilakukan siluman Xianling? Tidak bisa dibiarkan. Ikut aku, kata siluman Mokuang tua tadi. Dari arah lainnya, beberapa siluman Mokuang lainnya di tingkat semi kaisar juga mulai bergerak ke arah pusat awan hitam yang tampak makin menggumpal. Sementara itu di kedalaman danau tempat Qin San sedang berusaha menerobos ke alam kaisar, siluman Mokuang tingkat agung yang menyelam bersama puluhan siluman Mokuang lainnya di alam Raja Roh dan tingkat agung mulai menghadapi hadangan koloni kura-kura. Di antara kura-kura besar yang menghadang,
Pemimpin koloni itu sudah tampak muncul dengan tubuhnya yang jauh lebih besar dari koloninya. Mohon untuk tidak mencampuri terobosan anggota kami, atau kami akan bertarung sampai mati dengan kalian, kata pemimpin koloni kura-kura. Meski mengatakan itu, sebenarnya sudah muncul kekhawatiran berlebih dari kura-kura ini melihat siluman Mokuang yang muncul. Kini sudah berada di alam agung dan Raja Roh. Dia memang binatang spiritual tingkat mulia, namun dia tahu jika siluman Mokuang tingkat agung sudah mulai tertarik dengan fenomena yang terjadi di danau ini, itu berarti tidak lama lagi akan ada siluman Mokuang dengan tingkatan yang lebih tinggi yang akan datang. Siluman Mokuang tingkat agung yang baru turun itu tampak menelan ludah setelah merasakan tingkatan pemimpin dari koloni kura-kura yang menghadangnya. Sial, kura-kura ini sudah berada di tingkat mulia. Aku dan yang lainnya sama sekali bukan lawannya. Jika dipaksakan untuk mencapai area kura-kura akan menerobos, aku hanya akan mati, batin siluman Mokuang alam agung tadi. Mereka akhirnya memutuskan untuk berenang kembali ke permukaan danau dan membatalkan niatnya untuk mencapai area tempat binatang spiritual yang akan menerobos. Baru saja mereka muncul di permukaan, wajah para anggota siluman Mokuang yang berdiri di pinggiran danau itu tampak sudah muram. Cepat, tinggalkan danau itu, atau kalian semua akan mati, teriak salah satu siluman Mokuang sambil menunjuk ke langit. Puluhan siluman Mokuang termasuk siluman Mokuang tingkat agung yang baru saja muncul itu mendongak mengikuti arah telunjuk rekan mereka. Siluman Mokuang tingkat agung tadi tak menunggu sedetik pun. Dia langsung melayang meninggalkan permukaan danau untuk menjauh. Sementara dari langit, cahaya ungu sudah merayap dan hampir mencapai permukaan danau. Siluman Mokuang lainnya ikut melayang mencoba menghindari paparan petir ungu yang akan mencapai tempat mereka. Sayangnya 7 siluman Mokuang yang belakang muncul tidak sempat lagi meninggalkan permukaan danau itu hingga petir ungu dari langit mencapai tubuh mereka. Semuanya terdiam melihat 7 siluman Mokuang yang terpapar petir ungu berubah menjadi daging hitam dengan asap yang mengepul dari lokasi mereka sebelumnya. Tidak ada ledakan sama sekali. Mereka hanya terpapar oleh petir ungu tadi dan langsung berubah menjadi daging. Siluman Mokuang yang berhasil selamat menelan ludah melihat peristiwa itu. Telat sepersekian detik saja, mereka akan bernasib sama dengan 7 siluman Mokuang rekan mereka. Di dasar danau tempat Qin San sedang berusaha menerobos, dia sudah berdiri sambil menggenggam pedang dewa. Formasi penguasa yang sebelumnya dia dirikan untuk melindungi dirinya masih berdiri utuh. Jika sebelumnya Qin San selalu membiarkan petir kesengsaraan mencapai tubuhnya tanpa halangan sedikit pun, kali ini berbeda. Ada hal yang ingin dia jaga sehingga berusaha semaksimal mungkin menghalangi petir ungu ini untuk menghantam langsung tubuhnya. Koloni kura-kura yang merasakan daya hancur sedang menerayap memasuki danau mulai menyingkir setelah mendengar suara Qin San. Puluhan kura-kura spiritual yang awalnya berdiri menghadang setiap siluman Mokuang dan siluman Xianling yang memasuki danau kini seperti menghilang di danau itu. Mereka memasuki setiap lubang yang selama ini memang mereka ciptakan di dasar danau sebagai tempat mereka berlindung. Qin San mendongak menatap petir ungu yang menembus kedalaman danau untuk membunuhnya. Sama saja, tidak di dunia bawah, di dunia tengah dan sekarang di dunia langit. Kamu masih ingin membunuhku? Tidak semudah itu, kata Qin San saat merasakan daya hancur dari petir ungu yang kini datang jauh melampaui petir ungu yang sebelumnya pernah mendatanginya saat menerobos. Tangan kanan Qin San yang memegang erat gagang pedang dewa diangkat tinggi menempatkan bilah pedang itu bersiap untuk menyambut petir ungu. Qin San tidak ingin petir ungu ini malah membuat retakan pada pembatas kultivasinya yang malah akan menggagalkannya mencapai alam kaisar. Sayang sekali Sin Sin masih tertidur pulas di dantianku, batinnya. Api ungu itu sangat suka menyerap energi petir ungu. Saat ini Qin San benar-benar tidak butuh bantuan petir ungu ini untuk terobosannya. Membiarkan petir ungu menghantam langsung tubuhnya, hanya akan membuat usahanya kemungkinan akan gagal. Jeder, duar, duar.
Petir ungu itu bersentuhan dengan kubah cahaya dari formasi tingkat penguasa yang dikuatkan dengan harta pertahanan dari tanah gunung surgawi. Air di sekitar Qin San seperti terbelah akibat ledakan tadi. Di permukaan danau, air seperti tumpah ke daratan. Semua orang mendongak melihat air yang menyembur sangat tinggi sebelum menghantam daratan. Sialan, binatang spiritual tingkat apa di bawah sana? Ledakan petir kesengsaraannya bahkan membuat air danau bisa melompat setinggi itu, gumam salah satu anggota siluman klan Xianling. Jangankan daya hancur dari petir kesengsaraan itu. Aku bahkan baru melihat petir seperti ini, berwarna ungu, gumam siluman Xianling lainnya. Di langit, awan hitam layaknya busur mulai melepaskan petir ungu. Garis zigzag merayap di langit hingga pada akhirnya menghasilkan ledakan yang jauh lebih besar dari petir pertama. Saat petir ketiga akan kembali terlepas dari busurnya, puluhan siluman Mokuang dan siluman Xianling terlihat mulai mendekat. Aura mereka mengintimidasi siapapun yang merasakannya. Puluhan pasukan aliansi klan Mokuang dan klan Xianling yang sudah lebih dulu berada di tempat itu langsung menyambut para pemimpin mereka dengan penuh hormat. Salam pada para patriark, kata siluman Xianling Agung yang sejak tadi mengawasi danau itu. Siapa yang membuat hal ini terjadi, kata salah satu patriark klan Xianling yang baru datang. Siluman Xianling Ranah Agung itu mulai menjelaskan temuan anggotanya yang sudah pernah memasuki danau dan bertemu koloni kura-kura. Para patriark klan Xianling itu menyipit begitu mendengar petir kesengsaraan ini diakibatkan oleh binatang spiritual. Tidak mungkin, jangankan binatang spiritual, bahkan kita yang memiliki garis keturunan ras peri tidak pernah ada yang berhasil mengundang amarah langit seperti ini, gumam salah satu patriark. Hanya ada satu kemungkinan jika benar di bawah sana adalah binatang spiritual, yakni binatang spiritual yang memiliki garis keturunan binatang spiritual kuno, jawab patriark Xianling lainnya. Di sisi klan Mokuang, para patriark klan Mokuang yang baru datang juga langsung terlibat diskusi begitu mendengar laporan dari pasukan aliansi mereka. Sama dengan para patriark klan Xianling, mereka juga kurang percaya jika terobosan yang mengundang amarah langit ini diakibatkan oleh anggota koloni kura-kura spiritual biasa. Petir ketiga yang sudah merayap membentuk garis zigzag kembali menghantam permukaan danau, lalu merayap mencari targetnya. Qin San dengan pedang dewa miliknya masih berdiri kokoh sambil terus berusaha menghancurkan pembatas kultivasinya, tanpa tersentuh sedikit pun amarah langit. Formasi penguasa yang dikuatkan dengan harta pertahanannya tampak sudah retak. Qin San menyipit melihat ujung garis zigzag kembali merayap ke kahnya. Duar, jeder. Formasi penguasa yang melindunginya kini runtuh seketika. Meski begitu formasi itu masih bisa menahan petir kesengsaraan ketiga agar tidak mencapai tubuhnya. Harta pertahanan yang digunakan untuk memperkuat formasi itu bahkan ikut berubah menjadi debu saat formasi itu runtuh. Qin San hanya menoleh sesaat dengan wajah penuh tekad. Saat harapannya kini hanya bergantung pada kekuatan pedang dewa, suara seorang gadis terdengar jelas di benaknya. Kamu sepertinya ingin menikmati pesta ini sendiri. Qin San tersenyum lega mendengar suara itu. Xin Xin, kamu bangun di waktu yang tepat. Keluarlah dan nikmati pestanya, kata Qin San sambil mengalihkan api Xin Xin keluar dari dantiannya. Seorang gadis mulai muncul di depannya dengan hanfu warna ungu, sambil menatap Qin San penuh minat. Tunda terobosanmu. Aku sepertinya butuh banyak energi petir ungu kali ini. Setidaknya aku bisa menumbuhkan satu tangkai nyala apiku yang baru jika aku bisa menyerap banyak energi petir ungu kali ini. Kata gadis itu lalu mulai mengapung di atas Qin San menunggu datangnya petir keempat. Di daratan tidak ada patriark klan Mokuang dan klan Xianling yang berani mendekati permukaan danau. Hanya merasakan aura kehancuran yang dibawa petir ungu membuat mereka tidak berani bertaruh. Qin San akhirnya bisa lebih fokus menghancurkan pembatas ranah kultivasinya tanpa terganggu dengan petir kesengsaraan dengan kehadiran Xin Xin. 5 petir ungu sudah dilepaskan, tapi langit masih saja gelap. Tahanlah, biarkan aku menyerap energi 1 petir ungu lagi, kata Xin Xin memohon.
Kinsan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup hanya diam. Kinsan akhirnya benar-benar menahan terobosannya, yang harusnya sudah bisa dia lakukan namun tertahan karena mendengar permintaan Sinsin. Di daratan, para patriark klan Mokwang tampak mulai panik saat melihat petir keenam mulai kembali merayap, menyusuri langit menargetkan danau yang ada di depan mereka. Ini alarm bahaya bagi klan Mokwang. Bagaimana jika binatang spiritual di bawah ini ternyata sedang berusaha menerobos ke tingkat kaisar tahap akhir? Gumam salah satu patriark klan Mokwang. Semua klan Mokwang tahu, ras siluman yang sangat dibenci oleh kalangan binatang spiritual adalah klan Mokwang. Patriark tadi menoleh ke patriark lainnya. Setelah awan gelap itu menyebar, kita tidak bisa membiarkan siapapun yang menerobos di bawah sana. Untuk menyeimbangkan tingkatannya yang baru, kita harus segera membunuhnya sebelum benar-benar bisa menyeimbangkan tingkatannya yang baru, kata patriark klan Mokwang itu. Patriark lainnya mengangguk setuju sambil menatap petir kesengsaraan keenam akhirnya memasuki danau. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.